selamat malam. Akhirnya balik lagi nih sama gue Serindu, tentunya di Senandika, Senandung cerita dari kita. Sebelum gue lanjut ke Senandika dengan tema yang virtual feeling ini, BTW kalian apa kabar nih malam minggu ini? Gimana hati kalian? Apakah sudah membaik? Atau masih patah hati dengan yang lama? Tapi gak usah bingung atau apa ya, tenang. Karena aku dan juga teman aku Asa bakal ngibur kalian di sini di Senandika Virtual Feeling. Ya enggak? Halo Asa. Guys, kayaknya Asa jaringannya masih ini deh. Masih labil dia. Jadi daripada sambil kita nungguin jaringannya Asa itu stabil, BTW nih aku mau ngasih tahu juga sama teman-teman di sini ya untuk kalian belum mendengarkan Senandika di episode sebelumnya, itu kalian bisa dengerin di Instagramnya Seka Family @seka.family dan juga YouTube-nya. Dan karena minggu kemarin tuh kita di-record untuk kalian yang tidak bisa mendengarkan langsung di Joylada ini. Oh ya, aku tuh mau ngasih tahu juga ya sama kalian. Kalau misalkan ada yang mau kirim-kirim salam, kalian bisa loh kirim langsung ke fanboard Seka Family. Nanti bakal aku bacain salam-salam dari kalian. Dan kalau sempat tadi bakal aku hide juga sih chat fanboard dari kalian. Jadi kalau misalkan ada yang tip salam tuh nggak ketahuan nih dari siapa ya gitu. Kalau misalkan mau disebutin namanya juga boleh. Kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa. Oh halo Asa. Udah ada suaranya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu? Udah nggak macet kan? Soalnya kemarin kamu macet-macetan kan sini. Iya loh, semoga enggak. Iya, semoga enggak ya. BTW Nisa, kan judul kita virtual feeling nih ya kan. Tapi sebelum aku mau lanjutin apa sih itu virtual, aku tuh mau nyapa-nyapa teman-teman di sini nih untuk 9 juta penonton ini. Ada Widi, ada Kilua, fans aku nggak tuh ya kan, ada Zir, terus juga ada Namira, ada editornya Senandika guys, datang ke sini langsung deh, ada Dailer dan untuk teman-teman lainnya yang mendengarkan Senandika secara langsung maupun tidak secara langsung. Iker. Iya oke, maaf, oke aku salah, aku tipe ya guys, aku tipe. BTW nih kan gimana ini sama tema kita minggu ini? Dadakan gak sih kita ngikutin tema kayak gini? Kita dadakan guys. Iya, tapi Oke lanjut. cocok menurut sih. Kamu gimana? Cocok ya kan? Karena kan banyak banget gak sih sekarang kan yang kayak gila gue belum pernah ketemu tapi gue udah ngerasain sesuatu hal yang beda gitu sama dia. Nah sebelum itu aku mau kita dikasih gift permen guys, thank you Nailer untuk giftnya. Ya langsung lanjut aja ya nih sebelum kita lebih inti lagi apa itu virtual. Dan buat kalian bisa kok bagi cerita tentang virtual account kan jadinya virtual feeling-nya ke kita, ke aku atau ke Asa, nanti aku bacain sama Asa juga. Dan untuk kalian yang sekali lagi untuk kirim-kirim salam bisa langsung kirim ke fanboard-nya Seka Family, Serindu atau fanboard-nya Asa. Nanti kita bakal bacain salam-salam dari kalian juga. Nih, ya kan? Oke, kita lanjut aja lah ya, Sa. Nih, kan yang namanya perasaan itu kan bisa datang dari mana aja ya. Dalam hubungan tuh nggak semuanya tuh butuh perjuangan berat ya kan. Hubungan virtual tuh sebenarnya sebatas alternatif baru dalam memilih hubungan. Iya nggak sih? Karena kan kita bebas loh dalam memilih hubungan tuh lewat mana aja dong. Nggak ada yang larang kan. Nggak ada yang larang kan. Ya kan, Sa? Bener kan? Iya bener banget. Nah, jadi aku mau jelasin dulu di sini ya kan. Virtual itu artinya adalah mendekati nyata dan feeling itu artinya perasaan. Nah, jadi kalau misalkan kayak kesimpulan dari aku sih ya. Jadi virtual feeling itu perasaan yang secara nyata namun nggak pernah temu secara langsung, hanya melalui telepon atau chat. Ya kan? Ya, karena iya nggak sih virtual feeling itu cuma melalui telepon sama chat doang. Terus paling ya video call. Ya kan? Terus ada pertanyaan nih, Sa. Mengapa sih pacaran virtual tuh laris manis dan digemari? Alasannya apa sih, Sa? Kamu tau gak sih alasan kenapa pacaran virtual tuh laris manis dan digemari? Oke. Putus-putus. Tadi Kak Serin bilang apa? Nggak dengar. Putus. Enggak. Oh, nggak dengar. Tapi guys, cuma di Asa doang putus-putus atau di kalian juga putus-putus?
Di kalian aman gak sih suaraku? Dengar, tapi aman ya? Karena mengenakan. BTW, untuk backsoundnya itu pas gak sih sama suara aku, atau misalkan tenggelam atau apa, kasih tahu aja ya. Nah, tadi itu aku menanya gini, karena kan banyak banget yang orang yang pacaran secara virtual tuh banyak banget ya kan. Ini aku menanya sama kamu, mengapa pacaran virtual itu laris manis dan digemari? Kamu tahu gak sih alasannya? Yang sederhana aja gitu, yang kayak singkat gitu. Demi apa? Suaranya hilang lagi. Astagfirullah. Guys, gimana nih guys? Coba asa cari dulu. Bentar, cari tempat yang agak kebuka dulu. Alasannya karena sekarang zaman 4G. Oh my god. Itu kata Kilua ya. Tapi kayak aku tuh pernah mikir kan. Karena dari kemarin tuh aku mikir kayak gini ya. Kenapa sih pacaran virtual tuh laris manis dan digemari? Sebenarnya tuh alasannya sederhana guys. Karena khayalan tuh selalu lebih indah daripada kenyataan. Anjay, kata-kata gue. Karena tanpa pertemuan yang nyata, segala sesuatu tuh mengenai kayak orang yang kita suka itu kan secara virtual, yang kita temui entah itu dimanapun, itu tuh cuma imajinasi dan khayalan kita sendiri gitu. Jatuh cinta pada bayangan orang yang diciptakan dalam kepala sendiri. Jadi kayak di dalam kepala kita tuh kayak ini orang sempurna banget gitu, dengan ketidaksempurnaannya tapi menurut kita sempurna lah gitu. Mungkin keberadaannya tuh memang ada, tapi sekedar buat tapi citra rupa dan sikapnya tuh yang tidak diketahui secara persis, bagaikan sebuah celah yang diisi dengan hayalan indah tentang dirinya. Anjay. Gila, kata-kata gue selangit anjing. Halo Asa. Ini kayaknya Asa lagi di pinggir jalan ya? Iya loh, soalnya nggak tahu lagi. Ini di dalam tuh sinyalnya jelek banget. Besok kita beli tower sendiri ya guys untuk sekarang nih. Ngopi di mana nih? Kata-kata ngopi di mana ya? Nggak tahu, lupa ngopi di mana. Keluar Apa lagi emang LDR ya? Iya, lagi emang LDR. Virtual juga. Ya namanya virtual feeling udah pasti LDR ya guys ya. Padahal mah satu kota. Tapi pacaran gak pernah ketemu. Lucu itu. Tapi ya sebaliknya tuh, kalau misalkan kita berpikir pasangannya juga sempurna, tuh kayak ia menyukai bayangan yang ia ciptakan pula gitu. Jadi kayak virtual tuh, kan kita belum pernah ketemu ya sama orangnya. Kita nggak tahu nih aslinya kayak gimana. Jadi yang diliatin sama dia tuh di sosmed atau dimanapun di aplikasi yang ada pasti enak. Pasti pernah nggak sih kalian tuh virtual feeling kayak cuma dengar dari suaranya aja udah wow. Kadang tuh seseorang bisa jatuh cinta melalui suara, ketikan, yang mana kita nggak tahu dia aslinya tuh gimana, pecicilan. Terus kayak aslinya tuh ternyata anjir orangnya tuh pecicilan kayak gitu ya kan. Menurut Dedezir nih, ada nih Sa. Menurut Dedezir, mungkin karena risikonya lebih minim virtual relationship daripada real life belibet gitu gue relationship. Tapi BTW ya Zir, aku mau jelasin sedikit ya. Risikonya tuh sebenarnya sama aja. Bahkan kalau menurut aku yang namanya virtual tuh risikonya lebih tinggi sih. Karena mental, iya nggak sih? Ketika kalian udah nyaman di sebuah dunia maya, terus kalian ketemu sama orang yang bikin kalian nyaman, dengan real life kalian yang nggak bikin kalian nyaman tuh, pada saat kalian patah hati di dunia maya itu, kalian mau lari kemana? Sosmed sih. Ya, real life udah bikin kalian hancur-hancur ya. Ketika kalian ketemu sama orang di dunia maya nih, entah itu tuh di Instagram, di Twitter, dimanapun lah intinya yang namanya virtual feeling itu, terus kalian mau lari kemana? Itu kalau menurut aku resikonya lebih besar loh daripada yang namanya real life. Kalau menurut aku ya. Nih, kata Kilua, aku udah pernah ketemu, jadi bukan virtual ya? Iya, bukan virtual. Udah bukan virtual lagi tuh. Itu virtual yang udah secara nyata. Tapi ketemunya secara virtual kan, Kil. Lari ke hatimu, astaga. Nih editornya Senandika, kamu ya. Jadi gimana? Asli juga lagi merasakan kah? Iya, bisa dibilang gitu sih.
Iya kan? Duh, coba bisa diceritain sedikit ya sih, Sa, kamu tuh tentang virtual feeling kamu tuh kayak gimana? Virtual feeling itu kayak ngebuat gimana ya? Ngebuat kita antara kayak naik roller coaster nggak sih? Di naik turunin gitu loh. Dulu, sebelum kamu lanjut, ini ada nih ketika dari editor Senandika. Hampir tiap episode Asa tuh selalu merasakan tema. Iya, selalu relate lu sama Asa. Jangan-jangan ini khusus curhatannya Asa ya? Ya nggak apa-apa kok ada. Nggak ada salahnya sih. Namanya juga kan Senandika. Senandung cerita dari kita. Kita itu kan aku dan Asa, guys. Oke, lanjutin. Dari tadi kata kamu virtual feeling itu kayak roller coaster. Kenapa tuh kayak gitu? Ya karena kayak ada naik turunnya. Naiknya tuh kita dibuat kayak terbang gitu, dan turunnya kita dijatuhin sama mungkin ada kata-kata dia yang benar-benar kayak ngebuat kita ngerasa jatuh banget gitu. Padahal yang kita tahu selama ini tuh dia ya banyak plus-plusnya gitu ya kan. Tapi terus adalah salah kayak suatu kejadian yang ngebuat dia jadi ada minusnya gitu. Dan itu yang membuat jatuh. Iya. Dan itu kamu tahunya cuma secara virtual ya kan. Kamu minusnya dia secara virtual. Kamu nggak tahu nih secara real life-nya tuh kayak gimana ya kan. Iya gak sih? Karena beda loh, sumpah. Dari suara, kadang tuh kita memahami seseorang tuh, kalau misalkan untuk dari suara tuh agak berat ya guys. Agak berat. Dari suara, dari ketikan. Kecuali kalau kita emang benar-benar memahami orang secara ketikan dan secara suara. Tapi kalau misalkan kalau kita real life nih ya, kita ketemu. Kita bisa lihat gerak-geriknya dia kayak gimana. Bahkan dari tatapan matanya juga kita tahu dia lagi bohong atau enggak. Kalau misalnya dari chat telepon, tahu nggak sih kayak gitu, sumpah. Kalian coba yang pacaran virtual. Iya nggak sih, Asa, kayak gitu nggak sih kamu? Iya, gitu sih. Aduh, virtual guys. Terus gimana lagi nih, Sa, tentang kamu? Tapi kamu masih sama dia? Sama dia tuh. Aku nggak tahu ya sama siapa guys. Ya, bisa dibilang masih, cuma kayak dia tuh terakhir kemarin dia bilang katanya enggak. Sebenarnya yang sebelumnya juga pun kita kayak nggak ada hubungan apapun, jadi ya ngalir aja gitu loh. Kalau komitmen gimana? Kalau komitmen ada nggak? Nggak bisa dibilang komitmen juga sih, karena gimana ya, menurut aku itu nggak bisa dibilang komitmen. Intinya dia cuma bilang mau nungguin nggak gitu. Kalau semisal mau nungguin ya udah tungguin gitu, dia bilang cuma gitu aja. Tahu nggak sih, Sa, kata jalanin aja itu membuat hubungan tuh nggak jelas. Iya emang. Iya masih Sula. Nih ada ketikan dari Gilwa. Karena cerita-cerita bagaimana kisahnya Kak Nay. Oke, nanti Nailer boleh ya berbagi kisah cerita virtualnya ke kita, atau siapapun boleh ya kan. Astaga. Oh ya ampun, Sa, kita dikasih Monster Apple, Sa, sama Nawira. Thank you, Nawira. Nih, Sa, tadi kan aku udah cerita sedikit tentang virtual kamu ya. Nih, aku tuh sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya dari orang-orang. Sebenarnya dikit sih pertanyaan, tapi sebelum itu kita gimana kalau misalkan kita break aja dulu kali ya? Iya, boleh. Sesi yang selanjutnya. Oke, kita break dulu ya guys. Dan buat kalian nih, buat kalian yang mau kirim-kirim salam bisa langsung ketik aja di fanboardnya Seka Family, Serindu atau Asa, ya kan. Kalian bisa langsung kirim salam-salam di situ, ketik mau disebutin namanya atau enggak. Nanti aku usahain untuk di-hide fanboardnya dan aku bacain sama Asa setelah break yang satu ini. Kita dengerin satu lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Senandika.